Oke, selamat siang Ibu Ria. Gimana kabarnya Bu Ria hari ini? Selamat siang Bu Jana, Alhamdulillah saya sehat. Bu Jana apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ria. Tapi ya beginilah, saya lagi kurang bersemangat nih Bu hari ini gitu. Kira-kira Bu Ria ada waktu nggak ya? Saya pengen curhat ini loh sama Bu Ria. Boleh Iya nggak ya Bu. Bu? Eh, Alhamdulillah saya ada waktu Bu. Kebetulan saya memang lagi free, tidak ada ngapa-ngapain. Kalau boleh tahu ada masalah apa itu Bu Jana? Saya tahu saya bisa membantu Bu. Iya, jadi begini Bu Ria, ada salah satu siswa saya itu di kelas yang memiliki kontrol emosi yang sangat labil dibandingkan dengan teman-temannya gitu. Jadi karena dia memiliki kontrol emosi yang sangat labil ini gitu, jadi dia sering main kekerasan Bu gitu. Dia sering mengambil tindakan itu dengan yang kasar gitu. Terkadang kalau kita bilang gitu ya egois gitu. Nah, jadi misalnya gitu kan Bu, dia kesenggol temennya aja itu udah jadi pertengkaran gitu, dia mau pukul temennya gitu, dia menganggap kalau dia itu tadi nggak boleh disenggol, nggak boleh di ini, tapi kalau temennya yang tersenggol dia, nah dia tuh marah banget gitu, kayak playing victim banget lah Bu ini anak ini tadi gitu. Masalahnya dia ini di sini menyelesaikan segala sesuatu itu tadi dengan kekerasan gitu. Nah, masalahnya ini udah beberapa kali siswa saya itu ada yang mengadu kepada saya gitu, guru mapel yang lainnya juga sudah ada yang melapor juga ke saya gitu. Nah, dan pengaduan itu dengan hal dan masalah yang sama Bu, seperti ini terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh siswa saya ini gitu Bu. Oke, nah saya sudah nampak ya Bu dari kejadian yang Ibu alami. Tapi apa yang sudah Ibu lakukan dengan kejadian anak tersebut Bu? Nah, Tindakan apa maksudnya tindakan apa Bu? oke. Nah, jadi kan kejadiannya kebetulan hari ini ya Bu ya. Nah, masalahnya itu tadi hari ini gitu. Jadi dia itu tadi kan awalnya pinjam pensil nih ke anak, ke siswa yang lainnya gitu. Dia pinjam pensil. Kemudian si anak ini tadi nggak kasih izin ke dia, nggak kasih pinjam karena anak ini juga punyanya cuma satu gitu, dan dia ambil dengan cara paksa Bu, sehingga kotak pensil si anak ini tadi jatuh dan rusak seperti itu Bu. Jadi karena rusak itu tadi ya menimbulkan jadi pertengkaran gitu, dan untungnya gitu saya belum selesai atau saya belum keluar gitu dari kelas gitu. Memang waktu itu udah selesai refleksi dan udah persiapan juga, saya mau pindah ke kelas yang lain, mau mengajar kelas yang lain gitu. Nah, kebetulan saya untung saja belum keluar gitu Bu, jadi masih bisa saya lerai gitu. Nah, jadi hal yang udah saya lakukan itu ke anak ini otomatis ya pastinya saya kasih nasihat ya Bu ya. Saya nasihati si anak ini gitu kan dengan cara yang baik-baik gitu. Saya lebih milih untuk menasihati anak itu tadi dengan panggil dia sih Bu. Jadi saya berbicara dengan dia itu empat mata lah gitu ya, dari hati ke hati gitu, supaya dia juga nggak merasa terintimidasi gitu, dilihatin teman-temannya seakan-akan dia itu anak paling bersalah gitu. Nah, kemudian saya di sini gitu juga kasih konsekuensi Bu ke dia gitu. Jadi saya kasih konsekuensi ke dia itu tadi bukan yang mendidik gitu, yang supaya membuat dia itu tadi jerah dengan perbuatannya. Contoh seperti ini tadi kan Bu, setelah saya nasihati, saya tanya, untuk tanggung jawab apa yang kamu berikan? Ini udah rusak kotak pensilnya gitu kan. Saya bilang juga, kalau saya bilang ke mama kamu, pasti kamu kena marah juga nih sama mama gitu. Karena saya juga melakukan koordinasi ke orang tuanya gitu kan Bu. Nah, jadi saya bilang juga ke dia, karena rusak berarti kamu harus apa? Saya bilang kan, udah rusak berarti saya harus ganti Miss. Nah, kalau ganti itu berarti kamu harus beli ulang, beli kembali, saya bilang kan. Dan itu menggunakan apa? Menggunakan uang. Nah, karena dia yang berbuat, berarti saya suruh dia itu tadi mengganti dengan menggunakan uang tabungan dia sendiri Bu. Nah gitu. Jadi kalau saya rasa gitu kan, kalau dia dengan menggunakan uang tabungan sendiri, dia tuh pasti akan merasa ada yang hilang dalam diri dia karena akibat perbuatan dia gitu. Dia capek-capek menabung misalnya karena pengen beli ini, karena kesalahan yang diperbuat dia, kesalahan fatal itu menjadikan
keinginan dia itu tadi akan semakin lama terwujud gitu. Jadi dari situ supaya membuat efek jerah sih Bu, dari situ saya ambil sih konsekuensi untuk si anak tadi. Iya Bu, sudah bagus sekali sebenarnya tindakan yang Ibu Jannah buat. Cuman boleh saya tanya lagi ya Bu? Nah, apakah ketika Ibu mau melakukan konsekuensi kepada anak tersebut merasa kayak menyesal atau gimana Bu? Adakah perubahan dari sikap anak tersebut Bu? Nah inilah Bu masalahnya gitu ya kan. Untuk kejadian ini saya sudah buat konsekuensi. Nah sebelumnya saya juga berikan konsekuensi gitu ke dia. Cuman belum sudah sedikit perubahan ya Bu ya, kalau kita belum sama sekali itu enggak gitu, karena memang anak ini sudah sedikit berubah. Namun namanya anak dari hal yang seperti ini tuh tidak mungkin dia itu tadi akan berubah 100%. Kita berharap perlahan-lahan siswa ini akan berubah. Ya minimal kalau dia setiap hari berbuat salah, setidaknya itu bisa menjadi seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, kan bisa seperti itu udah menunjukkan perubahan gitu. Kalau kita bilang dia berubah ini dalam artian dia sama sekali nggak berbuat kesalahan, itu nggak mungkin gitu, karena di sini masih proses mendidik si anak ini tadi gitu, dari dia nggak mau ya harus jadi mau gitu. Nah jadi dari konsekuensi yang saya berikan itu sedikitnya sudah memberikan perubahan Bu, namun belum terlalu maksimal ya Bu, yang saya bilang tadi pasti ada perubahan tapi belum maksimal gitu Bu. Iya Bu, sudah bagus ya Bu ya, karena dari Ibu cerita tadi saya sudah sangat menangkap, kemudian saya sudah bisa membayangkan gimana ekspresi anak tersebut ketika dia mendapatkan konsekuensi dari Ibu ya. Nah lalu bagaimana rencana Ibu ke depannya Bu? Apa yang akan Ibu buat dan lakukan Bu? Nah jadi rencana saya ini ya Bu ya, melihat dengan tingkah dia seperti ini gitu, ini nggak bisa saya biarin gitu. Nah saya di sini punya rencana itu tadi Bu, yang pastinya saya nggak akan bosan-bosannya ya kan, pasti saya akan berikan nasihat ke dia gitu, karena dengan saya beri nasihat dan konsekuensi itu sudah memberikan sedikit perubahan. Artinya saya harus menyusun rencana lain gitu kan, supaya dia ini tadi lebih baik. Nah disinilah Bu saya melakukan koordinasi dengan orang tua. Jadi apapun yang dilakukan jadi apapun yang dilakukan dengan siswa ini di sekolah, orang tua itu harus tahu gitu. Jadi ketika saya nasihati di sini, nanti ketika di rumah orang tua akan mengingatkan kembali si anak ini tadi dengan perbuatan yang dilakukan dia itu tadi tidak benar gitu. Jadi supaya ada keseimbangan antara saya dengan orang tua ini tadi gitu. Kemudian saya juga pastinya berkolaborasi ya Bu dengan guru mapel gitu, karena kebetulan anak ini tadi itu tidak suka jika dia itu tadi dinasihati di depan umum gitu. Jadi anak ini tadi memiliki gengsi yang sangat tinggi Bu. Jadi ketika kita menasihati dia di depan orang itu semakin bertingkah ya Bu. Nah semakin bertingkah, goyang-goyang lah badannya, matanya tak kemana-mana. Tapi ketika kita nasihati dia dari hati ke hati, dari secara empat mata gitu, bahkan dia itu sebenarnya anak yang gampang menangis gitu. Jadi jadi kita sebenarnya harus tahu gitu, berbuat salah untuk anak-anak itu wajar gitu. Kita tinggal arahkan si anak ini tadi untuk bisa lebih baik ya. Bisa aja mungkin dia ini terpengaruh dengan lingkungan atau mungkin pola asuh yang salah, kita kan belum tahu gitu bagaimana kehidupan dia di rumah, kan itu mungkin privasi bagi orang tuanya. Yang penting saya sebagai guru di sini, saya akan berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru mapel, dan juga ya mungkin kalau saya itu tadi udah di luar batas nih ya Bu ya, misalnya dia itu tadi sudah melanggar yang berat sehingga menimbulkan misalnya kayak bertengkar dengan teman sehingga temannya benjol dan orang tua si korban ini tadi nggak terima gitu. Berarti kan saya harus koordinasi dengan kepala sekolah gitu. Konsekuensi apa ini yang tepat sama si anak ini tadi, apakah harus dipertemukan orang tuanya atau bagaimana? Nah jadi seperti itulah Bu rencana saya. Wah hebat Bu Jannah, sudah bagus sekali langkah-langkah yang Ibu lakukan. Wah, dengan berkoordinasi dengan orang tua siswa, rekan sejawat, sampai kolaborasi juga dengan kepala sekolah itu sangat tepat sekali ya Bu langkah yang Ibu ambil. Nah menurut Ibu ini memang sudah langkah yang tepat ya Bu yang Ibu ambil Bu? Menurut saya sudah tepat. Tapi
Tapi kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin saya udah siapkan rencana ini gitu ya kan. Saya udah rencana ini, tapi mungkin saya akan pikirkan lagi alternatif lain jika memang kalau masalah ini tadi kurang tepat juga untuk si anak ini gitu Bu. Wah, hebat. Itu hal yang mau saya tanya sama Ibu, tapi ternyata sudah sangat Ibu jawab dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini, Bu? Aduh, perasaan saya jadi lega ya Bu, perasaan jadi lega. Jadi sebenarnya saya jadi mendapatkan solusi saya sendiri nih dari masalah yang saya dapatkan gitu. Iya. Jadi Ibu, apalah yang akan Ibu langkah yang maksudnya yang kemudian setelah Ibu rasa melega ini, kalau misalnya besok Ibu ketemu si anak ini, apa yang mau Ibu sampaikan? Ibu sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Nah, jadi Bu, dengan rencana-rencana yang udah saya akan lakukan lah gitu ya Bu ya gitu. Jadi di sini saya punya komitmen sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik gitu, yang pastinya saya nggak akan bosan-bosannya Bu untuk menasihati anak ini tadi gitu kan, memikirkan bagaimana cara terbaik supaya anak ini tadi itu bisa menjadi lebih baik gitu kan. Mungkin selalu ya menjaga komunikasi antara saya dengan orang tua gitu, dengan guru mapel lainnya dan juga dengan kepala sekolah gitu. Jadi kita saling bekerja sama, tidak bosan-bosannya, supaya kita punya misi yang sama gitu, supaya anak ini tadi juga nggak bingung. Misalnya gurunya suruh ini, guru mapelnya suruh ini, orang tuanya suruh ini, jadi dia nggak bingung gitu. Jadi kita memang punya sejalan dan punya misi yang sama, seperti itu Bu. Iya, benar sekali, komitmen Ibu sangat baik sekali ya Bu, ya sangat bagus sekali. Nah, tapi komitmen ini akan berjalan jika Ibu dapat dukungan dari beberapa pihak. Jadi yang Ibu butuhkan dukungan dari siapa Bu untuk menjalankan komitmen ini, Bu? Pastinya Bu dari sini gitu. Komitmen ini akan berjalan dan berkelanjutan kalau saya mendapatkan dukungan yang pertama dari orang tua Bu. Nah, dari orang tua. Kenapa saya bilang dari orang tua? Jangan sampai di sekolah saya nasihati, tapi di rumah orang tua membiarkan gitu, adanya pembiaran gitu. Jadi si siswa ini ya pastinya nggak apa-apa, orang mama nggak marah, yang marah cuman Nisa gitu. Jadi supaya dia itu tadi memang merasa bersalah sudah melakukan kesalahan gitu, dengan merenungi kesalahan dia gitu. Jadi memang sama gitu, bahwasannya ya supaya si anak ini tahu bahwasannya saya nasihati di sini sebagai guru itu berarti orang tua di sekolah dan orang tua di rumah dia tuh juga mempunyai yang sama gitu. Dan kemudian dukungan dari guru mapel ya gitu. Jangan sampai nanti saya bilang kamu nggak boleh ganggu teman. Kalau kamu ganggu teman, kamu pukul teman, itu bisa merugikan orang lain, bisa bertindak kekerasan. Tapi guru mapel melakukan pembiaran di kelas. Nah itu kan nggak mungkin Bu. Jadi disitulah kita harus saling berkoordinasi gitu. Begitu juga dengan kepala sekolah gitu, yang pastinya akan membantu gitu kan, membackup gitu kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jika terjadi hal-hal yang nggak diinginkan atau di luar hal yang tidak kita inginkan lah, seperti itu. Ya semoga-moga juga jangan ya Bu ya. Cukup sekali ini aja ya Bu. Iya. Nah, bagus sekali ya Bu, yang Ibu paparkan, Ibu rencanakan, bahkan komitmen Ibu yang sangat lengkap sekali. Ini sudah saya lega ya Bu ya. Iya. Rasanya gimana Bu? Sudah lega Bu ya. Dari sini saya jadi merasa sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Waduh, makasih sekali ya Bu Ria. Iya Bu, sama-sama. Jadi Mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi ataupun terulang kembali ya Bu. Iya Bu, amin. Semoga kita semua bisa menjadi suri tauladan yang baik lah ya Bu ya, bagi siswa-siswa kita, selalu dirindukan juga oleh siswa-siswa kita. Makasih ya Bu Ria atas waktunya ya. Sama-sama Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih atas sharing-sharingnya, karena ini jadi pengalaman juga bagi saya kan Bu. Iya Bu, sama-sama ya Bu Ria. Ya Bu. Oke.
Oke Bu, sampai sini dulu kita ya Bu. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu. Oke Bu, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang Bu Ria. Siang Ibu.